Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem-based learning. Model problem-based learning adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri pada siswa tersebut. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik kerjasama dan menghasilkan karya serta peragaan. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa. Pembelajaran ini hanya untuk mengembangkan potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Kurniawardana. Saya akan melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya itu tentang karakteristik model pembelajaran problem-based learning. Adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu pengajuan pernyataan atau masalah. Di sini guru memberikan suatu pernyataan yang nyata di lingkungan siswa serta siswa harus menyelidiki. Nah, biasanya itu berupa berupa cerita, fenomena, atau mendemonstrasikan suatu kejadian sehingga dapat mengundang suatu permasalahan atau pernyataan. Nah, yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah itu pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, matematika, atau ilmu sosial, di sini masalah yang dipilih harus benar-benar nyata. Mengapa? Agar siswa dalam pemecahannya dapat meninjau dari berbagai mata pelajaran lain. Yang ketiga yaitu penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik. Mengapa? Di sini penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang disajikan. Model penyelidikan ini bergantung pada masalah yang dipelajari. Nah, yang keempat yaitu menghasilkan produk atau karya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntun siswa menghasilkan suatu produk tertentu dalam bentuk karya atau peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Nah, produk ini tuh biasanya berupa laporan, model fisik, atau video program komputer tertentu. Yang kelima yaitu kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang saling bekerja sama satu sama dengan yang lainnya secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Nah, biasanya mereka tuh saling terlibat dan saling bertukar pendapat dalam melakukan penyelidikan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Randari, SD 18D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah pembelajaran problem-based learning atau PBL. Yang pertama yaitu ada mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Jadi, memastikan setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang ada dalam masalah. Yang kedua yaitu merumuskan masalah, yaitu fenomena yang ada dalam masalah, menuntut penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu. Yang ketiga ada menganalisis masalah,
yaitu siswa mengeluarkan pendapat terkait pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa tentang masalah yang terjadi dalam diskusi yang membahas informasi faktual. Yang keempat ada menata gagasan utama, yaitu sistematis dan menganalisis bagian yang sudah dianalisis, dilihat keterkaitannya satu sama lain, kemudian dikelompokkan mana yang menunjang, mana yang bertentangan, dan sebagainya. Yang kelima, memformulasikan tujuan pembelajaran kelompok. Dapat merumuskan tujuan pembelajaran karena kelompok sudah tahu pengetahuan mana yang masih kurang dan mana yang masih belum jelas. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meti Rahayu Putri. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah problem based learning yang kelima sampai yang terakhir. Untuk langkah-langkah yang kelima yaitu memformulasikan tujuan pembelajaran. Jadi kelompok dapat merumuskan tujuan pembelajaran karena kelompok sudah tahu pengetahuan mana yang masih belum jelas. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu mencari informasi tambahan dari sumber lain. Nah, dalam proses ini kelompok sudah mengetahui informasi apa yang belum dimiliki dan sudah punya tujuan pembelajaran, dan kini saatnya siswa harus mencari informasi tambahan dan sudah mengetahui kemana informasi tersebut dicari. Dan untuk langkah-langkah yang terakhir yaitu mensintesis, yaitu menggabungkan dan menguji informasi baru dan membuat laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya? Alhamdulillah kalau sehat dan baik semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi pembahasan, kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu bakal absen terlebih dahulu ya. Amelia Suci Saputri. Hai Amel, bagaimana kabarnya Amel hari ini? Alhamdulillah sehat. Ayah sama ibu di rumah gimana Mel? Sehat juga ya. Oke Amel, terus ada Meti Rahayu Putri. Halo Meti. Oke Meti ada, terus ada Putri Indah Kurnia Wardana. Oke Putri ada. Yang terakhir adalah Suci Wulandari. Suci juga hadir ya. Berarti hari ini masuk semua ya, alhamdulillah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin ataupun tidak ada yang alfa. Jangan sampai alfa ya. Sekarang itu bakal menjelaskan tentang skala melalui denah atau peta. Itu ada kompetisi dasarnya, terus yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Silahkan dibuka bukunya masing-masing ya. Nah, untuk indikatornya itu kita nantinya setelah belajar tentang denah ini akan memahami dan mengenal skala melalui denah atau peta dan dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Tujuan pembelajaran hari ini itu melalui penjelasan nanti Ibu akan jelaskan. Nanti kalian diharapkan memahami cara mencari skala pada peta atau denah. Terus yang kedua itu melalui nanti ada soal permasalahan dan latihan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah ataupun pada peta. Nah, untuk materinya bisa disampaikan ya, menghitung skala pada denah atau peta.
Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya materi yang akan dipelajari hari ini, dan kompetensi dasar tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh di pembelajaran kali ini. Apa sih skala? Ada yang tahu nggak definisi ataupun pengertian dari skala? Yuk, ada yang tahu? Atau mungkin pernah lihat, ataupun mungkin gini deh, ada yang tahu nggak globe? Iya, globe itu peta dunia. Jadi, nah, di dalam peta dunia itu kan ada beberapa negara ya, ada negara Indonesia, Malaysia. Nah, misalkan nih di dalam peta ataupun globe ataupun denah itu jarak Indonesia dengan Malaysia itu misalkan di dalam peta itu 5 cm. Nah, nanti biasanya itu di petanya itu ada keterangan skala misalkan perbanding skalanya itu 1/5.000, 1/10.000, ataupun 1/500, dan masih banyak lagi skalanya ya. Nah, jadi skala itu apa sih? Setelah tadi diuraikan sedikit mengenai skala, ada yang tahu nggak? Mungkin Amel tahu, ataupun Betty tahu, atau Suci mungkin ada sedikit gambaran tentang pengertian ataupun definisi skala. Kalau gitu, jadi skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar ataupun pada peta ataupun pada denah dengan jarak aslinya. Nah, skala pada peta maupun globe ini merupakan perbandingan atau rasio antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama, ya, dengan satuan yang sama. Terus skala, tadi kan udah ya skala dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke rumus skala. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi untuk menghitung skala pada peta. Nah, untuk menghitung skala, itu menggunakan rumus jarak pada peta. Ini rumus yang digunakan untuk menghitung skala pada peta. Lalu kita masuk ke rumus untuk menghitung jarak sebenarnya, atau kita singkat. Nah, CS ini rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Nah, ini untuk menghitung jarak sebenarnya pada peta. Nah, untuk menghitung jarak pada peta digunakan rumus skala dikali jarak sebenarnya, atau kita singkat. Sampai ini ya untuk rumus dasarnya. Tadi kan sudah dijelaskan rumus untuk menghitung skala pada peta, jarak sebenarnya, dan juga jarak pada peta. Sekarang kita ambil contoh kasus. Misalkan Meti pada hari Minggu akan pergi menuju kota Bandung dari Karawang. Nah, jarak antara kota Bandung dan Karawang ini, ataupun Karawang dari Bandung ini pada peta adalah 4 cm. Nah, jika skala peta yang digunakan itu 1/500.000, berapa jarak
sebenarnya antara Kota Karawang dan Kota Bandung. Untuk contoh kasus ini silahkan didiskusikan bersama anggota kelompok yang tadi sudah dibagikan dan dikumpulkan minggu depan. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Tadi kan sudah dibahas ya, kita tadi belajar tentang pengertian skala, terus pengertian jarak sebenarnya, manfaat dan kegunaan mempelajari skala dan menghitung jarak sebenarnya pada peta. Untuk tugas dan soal yang sudah tadi dikerjakan, terima kasih. Dan tugas yang tadi sudah diberikan mohon untuk dikerjakan dan jangan lupa dikerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.